untuk kita sekalian, khususnya untuk kelas 7. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kalian semua pasti dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran kita, pendidikan agama Kristen. Dan saat ini kita akan masuk di bab yang pertama, indahnya mengampuni. Kalian boleh buka bukunya di rumah masing-masing. Kemudian kita akan menyimak pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya. Dan kita selalu bersama-sama berdoa sama Tuhan dan juga selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Oke anak-anak, kita akan menyimak dan juga membahas lebih jauh berkaitan dengan bab yang pertama, yaitu indahnya mengampuni. Anak-anak yang terkasih, kita akan melihat satu contoh tokoh, yaitu Nelson Mandela. Ia adalah seorang presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Dan melalui tokoh tersebut, kita akan melihat kisah tentang pengampunan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Nelson Mandela adalah seorang tokoh pejuang Afrika Selatan yang memperjuangkan keadilan bagi kaum kulit hitam. Ia ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Demi memperjuangkan nasib kaumnya, ia rela untuk dipenjara selama 27 tahun. Setelah Nelson Mandela dibebaskan dan memenangkan pemilihan umum di Afrika Selatan sebagai presiden, orang pertama yang diundang untuk makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Kita bisa bayangkan, ternyata masih ada orang yang mengasihi orang lain yang telah menyakiti dia, yaitu Nelson Mandela. Ampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai sejahtera. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana kita bisa mengampuni? Kita bisa lihat dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya. Ia sadar bahwa dahulu ayahnya terlalu mengistimewakan dirinya. Hal itu menyebabkan saudara-saudaranya iri hati dan membencinya. Wujud dari kebencian itu, mereka menjual Yusuf sebagai budak ke Mesir. Namun, dia tidak membenci mereka. Tetapi Yusuf juga tidak secara otomatis mengampuni saudara-saudaranya. Bahkan menjadi jalan yang dipakai Allah untuk memuliakan keluarganya. Di Mesir, Yusuf menjadi seorang bupati. Dia menguji saudara-saudaranya dengan cara menyelipkan piala ke dalam karung adik mereka yang paling kecil. Yusuf ingin menguji apakah mereka telah berubah atau mereka akan mengorbankan adiknya. Ternyata saudara-saudaranya telah berubah. Mereka membela adiknya Benyamin serta menangisinya. Bahkan kakak tertua
rela ditahan untuk menggantikan adiknya. Melalui cara itu, Yusuf mengetahui bahwa kini saudara-saudaranya telah berubah, dan karena itu Yusuf memaafkan mereka. Dalam Matius 18 ayat 22 sampai 35 berisi perumpamaan mengenai orang yang kesalahannya telah diampuni, tetapi dia tidak mau mengampuni kesalahan orang lain. Sang raja adalah Tuhan, sedangkan yang berutang adalah umat Tuhan. Kesimpulan perumpamaan ini terdapat dalam ayat yang ke-35. Kalian boleh lihat dan baca. Kesimpulan dari pembelajaran kita adalah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi, orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Memang tidak mudah untuk bisa mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Namun ingatlah, Tuhan lebih dulu mengasihi dan juga mengampuni kita. Mari kita juga bisa mengampuni sesama kita, karena kita pasti pernah menyakiti orang lain. Melalui pembelajaran kita hari ini, biarlah kita semua bisa terus diingatkan untuk bisa lebih mengampuni orang-orang sekeliling kita yang pernah menyakiti hati kita. Begitu juga dengan kita pasti pernah menyakiti orang lain. Mari kita untuk belajar bisa meminta maaf kepada mereka, supaya mereka juga bisa mengampuni kesalahan kita semua. Oke anak-anak, kita saat ini berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita sudah mengikuti pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita, dan tentunya pertemuan selanjutnya kita akan kembali bertemu dengan pembahasan yang berbeda dan juga topik yang berbeda. Kita selalu menjaga kesehatan kita rajin-rajin untuk cuci tangan, kita juga selalu menggunakan masker ketika kita bepergian, atau sebisa mungkin kita tetap melakukan segala pekerjaan dan juga kegiatan kita di rumah saja. Ya, itu saja yang boleh Mustika sampaikan kepada kalian. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap bersukacita dan selalu andalkan Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.